Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, jumpa lagi bersama Ustazah. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tema 6 tentang energi dan perubahannya. Nah, pasti anak-anak bertanya ya, apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh dan bagaimana cara memanfaatkan energi? Apakah energi itu bisa habis? Nah, yuk kita pelajari ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia subtema 1, tema 6 tentang sumber energi. Nah, sebelum belajar silakan anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya dulu ya. Selanjutnya simak penjelasan dari Ustazah ya. Sumber energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu A. Sumber energi yang dapat diperbaharui, contohnya matahari, air, angin, dan makanan. B. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Nah, pertama Ustazah akan menjelaskan tentang sumber energi yang dapat diperbaharui. Pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari disebut energi surya. Matahari mampu menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Kedua energi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Manfaat energi matahari yaitu energi matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Dari fotosintesis ini dihasilkan makanan dan oksigen yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, energi panas matahari digunakan manusia untuk mengeringkan baju, bahan pangan, misalnya mengeringkan ikan, kerupuk, dan garam. Yang ketiga, energi matahari dapat menyehatkan tulang. Yang keempat, D. Energi matahari digunakan untuk pembangkit listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, energi yang dapat diperbaharui yang kedua yaitu air. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga melimpah. Manfaat energi air yaitu A. Untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan lain-lain. B. Untuk keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi, dan lain-lain. Yang C. Untuk keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. Nah, sumber energi yang dapat diperbaharui yang ketiga yaitu angin. Pemanfaatan energi angin sedang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia.
karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Nah, manfaat energi angin yaitu A. Sebagai pembangkit listrik tenaga baju. Baju itu nama lain dari angin ya nak. B. Sebagai penggerak kapal layar. C. Sebagai penggerak pompa irigasi. D. Untuk penyerbukan tanaman. E. Untuk olahraga angin. Nah, terus yang keempat, sumber energi yang dapat diperbaharui yaitu makanan. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan memakan makanan yang bergizi dan seimbang, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu. Berikutnya kita lanjut ke sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau sumber energi ini suatu saat akan habis kalau kita gunakan terus-menerus. Contohnya yaitu yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang paling diperlukan manusia. Hasil olahan minyak bumi bisa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor, menyalakan tenaga mesin pabrik, dan lain-lain. Meskipun begitu, minyak bumi jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yang kedua yaitu batu bara. Batu bara dipakai sebagai sumber energi. Contohnya adalah sebagai bahan bakar kereta api serta kapal laut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu gas bumi. Gas bumi dipakai untuk bahan bakar memasak atau bahan bakar penggerak mesin, namun jumlahnya juga sangat terbatas. Nah, anak-anak, untuk kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu pertama, pengertian energi, yaitu daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu satu, sumber energi yang dapat diperbaharui atau jumlahnya tak terbatas atau bisa dibuat kembali, contohnya matahari, air, angin, dan makanan. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau jumlahnya terbatas dan suatu saat akan habis, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Sumber energi ini berasal dari fosil makhluk hidup yang mati jutaan tahun yang lalu. Jasad dan fosilnya terkubur dalam tanah. Panas dan tekanan bumi mengubahnya menjadi bahan bakar yang kita lihat sekarang ini, yang menggerakkan mobil, motor, contohnya itu minyak bumi. Nah, anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa anak-anak tetap di rumah saja ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.